Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, maaf menunggu lama tadi, soalnya harus menceritakan ulang kronologis dari awal sampai akhir. Alhamdulillah sudah laporan kita sudah diterima baik oleh Komnas Perempuan. Di sini hak Mbak Nuning selaku istri kita yang perjuangkan untuk segera Komnas Perempuan menindaklanjuti kasus ini karena apa yang kita adukan di kepolisian memang saat ini sedang berjalan berproses, hanya saja sampai sekarang klien saya belum mendapatkan keadilan sehingga kami harus meminta perlindungan supaya ini cepat selesai. Kemudian langkah-langkah dari Komnas Perempuan alhamdulillah sudah tadi disampaikan. Yang pertama nanti akan di-push lagi untuk proses tindak lanjutnya yang laporan kami yang di kepolisian. Yang kedua ditindaklanjuti kembali untuk laporan kami yang di imigrasi terkait penindakan orang asing seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang di Kedutaan Besar Malaysia yang kita buat pengaduan juga supaya pihak dari kedutaan untuk memanggil yang bersangkutan atau audiensi terkait laporan kami selaku istri yang lamban sekali sampai sekarang. Seperti itu sih. Berarti proses yang di kepolisian itu emang mandek atau gimana? Enggak mandek enggak, cuman terakhir kami sekitar 3 minggu yang lalu sudah diperiksa semua saksi-saksi kita gitu. Kemudian sekarang tinggal tindak lanjut dari kepolisian untuk memanggil dia untuk klarifikasi dan sebagainya. Dan untuk pemanggilan jadwalnya udah tinggal giliran dari dia aja. Cuman kok lama sekali gitu loh, maksudnya ini udah 3 minggu gitu loh. Masalah ini udah berlarut-larut. Berarti emang kesulitan dari sananya aja ya, terlapornya aja karena emang posisinya di luar negeri. Enggak, justru terlapornya masih di Indonesia. Cuman kita berharap bersurat kepada imigrasi juga, maksudnya ini pencekalan lah gitu. Jangan dulu dia boleh keluar negeri gitu loh. Karena masalahnya belum selesai sama klien saya gitu loh. Klien saya sedang memperjuangkan hak-haknya dan sampai sekarang dia nggak ada ngubungin gitu, nggak ada itikat baik. Berarti semenjak adanya laporan ke kepolisian sampai saat ini nggak ada komunikasi berarti? Nggak ada sama sekali. Saya malah pengennya kepolisian itu mempercepat proses ini gitu. Saya memohonnya seperti itu supaya ya yang bersangkutan cepatlah dipanggil gitu loh, diambil lah. Kak Nuning sendiri gimana nih? Apa sih yang diadukan? Iya, saya memohon ke Komnas HAM-nya untuk segera selesai, Komnas Perempuannya untuk segera selesaikan masalah saya, tidak berlarut-larut lagi karena saya udah cukup menunggu sangat lama. Bahkan kita juga udah ke imigrasi, ke kedutaan, ke berbagai yang kami laporkan Polres, kita udah ke sana. Jadi saya ingin itikat baik aja dari dia agar saya cepat selesai. Kalau boleh tanya sedikit, saat kita flashback ya kan, after menikah kan langsung terus kontak katanya nggak dibawa ya. Iya betul. Memang saat itu secara pernikahan seperti apa sih kok bisa terjadi hal seperti itu? Ya karena kita kan dijodohkan dijodohkan terus karena saya sudah cukup umur juga untuk ke jenjang yang lebih serius lagi karena menikah juga itu ibadah dan saya juga sudah cukup umur untuk menikah, jadi saya terima. Saya pikir itu baik gitu kan, tapi kan ternyata yang saya terima ya seperti itu gitu. Saya juga udah cukup kena mental ya Kak, dari berbagai macam orang-orang menghina saya, mengolok saya, bahkan mungkin kau punya suami tapi yang nggak punya gitu kan. Bahkan teman-teman saya udah punya anak lah 2-3, tapi saya kan sampai sekarang belum sedih aja gitu. Saya juga mohon karena dari Alifnya nggak muncul-muncul, saya mohon kepada
Bapak Presiden tolong saya gitu, saya udah kesana kemari Capek. belum ada penyelesaian gitu. Saya mohon tolong saya gitu. Saya kan warga negara Indonesia, saya juga wanita sama seperti kakak-kakak wanita yang lain yang sudah berkeluarga. Oke, jadi gini ya kan, kita sebagai tim kuasa hukum ini serius untuk menangani permasalahan ini dengan apa ya, pertama kita sudah membuat laporan juga, terus kemudian kita ke Komnas Perempuan. Fungsi dari Komnas Perempuan ini agar ada sinergitas dengan laporan-laporan yang sudah kita lakukan, baik itu kita membuat laporan ke kedutaan besar, imigrasi, bahkan nanti kita juga akan mendatangi Komisi 3 DPR dan ke Presiden sekalipun, karena memang ini adalah hal yang serius untuk apa? Untuk perempuan khususnya ya, untuk yang supaya tidak disakitilah, terzolimi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kan memang jelas di KUHP yang baru juga jelas itu bahwa nikah siri pun itu akan dikenakan pidana apabila ada penghalang lainnya. Itu ada di pasal di KUHP baru 402 dan 403 gitu. Kalau di KUHP yang lama itu ada pasal 279, itu sebenarnya juga sudah ada gitu. Cuma namun di sini juga negara juga serius ternyata untuk untuk melindungi hak-hak perempuan agar tidak dizolimi. Itu saja. Kanuni sendiri sudah coba komunikasi atau menyampaikan langsung itu ke dia atau keluarganya? Kita belum. Sudah lah. Kita rasa itu nggak perlu ya. Kita ini udah cukup lama menyelesaikan proses ini dari mulai 2021. Kita bersidang bolak-balik, dan pengacaranya juga tahu kok itu kita itu udah bertatap muka, udah ketemu, udah saling tahu gitu loh. Udah saling tahu, udah saling mengerti. Cuman dengan adanya putusan yang dia ajukan ditolak itu, sehingga setelah itu semakin menghilang dia, bukan semakin ingin menyelesaikan dengan pihak kami gitu loh. Sehingga langkah hukum kami ini adalah langkah terakhir sebenarnya, karena kepada siapa lagi kita mau meminta perlindungan, meminta hak-haknya dia, keadilan yang harus dia dapat, kemana lagi kita mesti mengadu gitu loh. Kalau bukan, tadi kan kakak bilang mencari keadilan seperti apa yang mungkin dibutuhkan kakak ini buat? Pertama, dia sekarang sudah direkomendasi untuk dijadwalkan dokter psikolog gitu loh. Artinya psikologis dia terganggu. Kenapa? Karena banyak sekali hujatan-hujatan dalam sosmed itu kepada dirinya, sehingga saya bilang udah gak usah buka sosmed, udah fokus aja, selesai masalah kamu biar cepat selesai. Karena dia pun tidak terbiasa dengan hal ini gitu loh, karena dalam proses perjuangan ini banyak sekali yang mencaci makinya gitu. Padahal ini adalah bagian dari proses perjuangan yang mana dia belum mendapatkan sampai dengan hari ini. Yang diinginkan dari Mbak Nuning untuk Ali apa? Yang diinginkan, ya saya kira masyarakat Indonesia tahu kalau seorang istri yang sewajarnya itu kalau dinikahi harus mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri. Apa itu hak-haknya? Yaitu nafkah lahir dan batin, betul? Nah, kalau sudah menikah itu begitu sah di mata Tuhan, di mata negara, turunlah kewajiban-kewajiban dari seorang suami kepada istrinya. Di antaranya itu nafkah lahir dan batin. Kan gitu, itu juga tidak ada. Yang paling jahatnya lagi adalah setelah menikah buku itu dibawa kemana-mana gitu loh. Apa? Ini apa? Dia nggak suka orangnya tapi suka bukunya gitu loh. Itu yang saya heran sampai sekarang. Saya ini mengikuti, mendampingi Mbak Nuning ini sudah 5 tahun ini ya Mbak ya. Saya ini kasihan dengan dia gitu. Jadi statusnya menggantung ya? Sudah berapa lama ya? Bukan menggantung juga, sebenarnya dari dia yang tidak ada kooperatif dan itikat baik gitu loh. Berarti status suami istrinya jalan sah. terus. Statusnya masih sah. Masih sah, berarti kan Suami istri sah. Suami istri Tidak sah. ada Berarti perceraian. menggantung ya? Enggak, statusnya bukan menggantung. Bukan gantung, sah. 14 tahun. Status suami istri sah, belum ada perceraian, belum ada apapun.
Sah, ini pernikahan sah. Gitu. Dimana seorang istri menuntut tanggung jawab suami. Dia harus menunjukkan dirinya, wahai para lelaki yang punya istri. Jangan kau larikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Kalau kamu tidak bisa bertanggung jawab, gak usah menikah. Gitu loh. Ya kamu pernikahannya niatnya apa dari awal? Niat jahatkah? Cuman suka bukunya aja, orang yang gak suka. Ini jelas kok pelanggaran yang dilakukan kok. Gitu loh. Bisa dimanfaatin nggak sih Kak? Ini warga negara Indonesia loh. Bisa dimanfaatin nggak nih Kak? Ya kami dari tim kuasa hukum merasa ada kecenderungan ke sana ya, gitu. Jadi kenapa bukunya aja yang dibawa, gitu. Setelah menikah, kenapa bukunya, gitu. Jadi asumsi kami, praduga kami ya seperti itu, ada mengarah ke sana. Namun lagi kami ulangi, kami selaku kuasa hukum dari Ibu Nuning Nirvana ini melakukan hal-hal yang sudah seharusnya dilakukan, seperti pelaporan ke Polda, ke Pedubes, Sudah kami kemudian ke lakukan. imigrasi, dan kami himbau juga pemegang tata negara, Presiden, Kementerian HAM juga turut bisa untuk mendengarkan perihal kasus kami ini, karena ini adalah wanita Indonesia yang dizolimi oleh warga negara asing, gitu. Supaya tidak ada lagi korban-korban nanti ke depan wanita Indonesia yang diperlakukan seperti ini. Jangan sampai ada nuning-nuning yang lain lah. Kakaknya, tolonglah bantu kakaknya ini juga kan seorang artis. Bantulah selesaikan permasalahan ini. Fasilitasi adiknya. Temukan dengan kami gitu loh. Jangan menghilang seperti hantu. Gitu loh. Kenapa sih Mbak Nuning ini orang biasa kok kenapa takut ketemu kami? Aneh sekali. Berarti Kak udah mencoba dimanfaatin. Kalau dari Mbak Nuning sendiri, Dia kan setidaknya di sini kan dia mencari nafkah ya, bahkan harusnya kan kalau seandainya dia ada ini kan dia ibarat kata tuh kayak harus ngomong dulu sama istrinya atau apa, atau mungkin dia dari persetujuan dari istri atau apa. Ini kan saya nggak tahu apa-apa, nggak pernah Tidak pernah diminta persetujuan apapun. gitu. Sementara dia nyari Nyari rezekinya duit di sini, awalnya nyari kan dari awalnya dia di sini. juga. Dia nggak mikir sampai di situ. ya kan biasanya kalau wanita disakitin ya mau ya harus berpisah kan. Apa sih alasan Mbak Nuning terus mengejar adik-adik? Mengejar, Bertahan. Bertahan kali lebih tepat. bertahan dan mengejar. Iya, karena saya kan sudah menunggu juga itikat baik dari dia, bagaimana ini. Tapi kan dia kan nggak ada omongan sama sekali, nggak nemuin kita juga, nggak Pernah ketemu juga kan mengolok-olok aja kerjanya Iya, dia. Buat apa ketemu dia juga? menghina saya ini itu. Maksudnya yang secara Kita meminta pertanggungjawabannya dulu, Mas. Iya. Secara administratifnya Secara ini, administrasi, secara pidana, secara negara ini kita harus masih minta dulu istri pertanggungjawaban. sah ini. Iya, karena dia masih Gitu istri loh. sah. Istri sahnya dia gitu. loh. Iya. udah mencoba menghubungi kakak keluarganya mungkin kayak apa tetap tutup juga gitu tutup komunikasi. Tutup, masih tutup ini. Makanya saya minta teman-teman bantulah Mbak Nuning ini, kakaknya lah, bantulah ini gitu loh. Kasih pengertian ke adiknya untuk selesaikan masalahnya ini gitu loh. Kan beliau itu juga artis gitu loh. Bisa lah dia kasih, pasti nonton juga kan di infotainment gitu. Masa iya nggak ada jembatan khusus gitu dipanggil ke adiknya. Udahlah selesaikan aja. Kan bisa aja ngomong seperti itu gitu loh. Kenapa harus didiamkan, dikubur, ditenggelamkan? Nggak, kalau bisa nggak dianggap pernah ada itu pernikahan ini. Kan nggak boleh begitu. Ini zolim namanya. Ini serta merta pernikahan ini tercatat gitu loh. Tercatat. Ada catatan pernikahannya di KUA Cilanda. Silakan dicek gitu loh. selain membawa buku nikah, ada nggak yang dibawa saat pergi? Saat dia pergi, enggak. Hanya buku nikah aja. Tahu-tahu udah hilang aja. Tanpa menitipkan kata-kata atau pesan mau kemana atau apa? Iya, dia paling Nitip, hanya kata-kata bilang, nitip. dia hanya bilang mau keluar sebentar. Ada cekcok nggak sih? Kenapa? Cekcok nggak sih? Enggak sih, enggak ada. Berarti keberadaan sampai sekarang nggak tahu ya kayak waktu bisa tahu dari kakaknya atau mana ini di mana dia di mana gitu. Kita nggak ada komunikasi sekali, bahkan dari sana menutup komunikasi. Jadi nggak tahu ya kak. Nggak tahu. Sekali lagi Mas Miller, tolong maaf ya, saya jadi sekarang saya bermohon banget gitu karena
udah lama sekali ini masalahnya nggak beres-beres. Kita pun sebagai warga negara Indonesia, apalagi ini perempuan Indonesia, menghargai ibarat kata hubungan baik antar negara. Malaysia Indonesia itu sudah serumpun gitu. Apa salahnya difasilitasin sebagai kakak kandung? Bisa lah dia ngomong, pasti gitu loh. Ngomonglah sama adiknya baik-baik bagaimana ini penyelesaiannya. Jangan bikin malu keluarga, begitu dong. Sampaikan. Jangan sampai ya kemana-mana. Ini sebenarnya aib pernikahan, cuman apa boleh buat karena yang bersangkutan yang mau seperti ini, sehingga kita ke sana sini, ke kedutaan, ke imigrasi, mengumbar aibnya sendiri. Sebenarnya nggak mau seperti ini, untuk apa? Bisa kekeluargaan, kenapa harus ke sana sini? Gila, ini kan kasus bermula dari kasus keluarga. Pernikahan itu adalah di mata hukum, di mata negara, di mata agama itu mulia. Gitu loh. Itu mulia, suci pernikahan itu. Jangan dimain-mainin gitu loh. Nggak boleh itu. Berarti patut Itulah. diduga juga salah satu korban child grooming loh di saat itu. Ya, apa itu? Child grooming yang pernikahan ini. Oh iya. Enggak sih. Enggak, cukup umur. Udah Enggak. cukup umur. Cukup umur dia menikah. Waktu itu sudah cukup. Jadi Suka di sebenarnya bawah gini, umur enggak? Waktu itu sudah cukup. ini adalah sebuah presiden buruk ya. Sebenarnya negara ini harus memperhatikan ini karena pertama ini warga negara Indonesia yang dipermainkan oleh warga negara asing ya, terhadap apa? Pertama terhadap masalah hukum ya, sehingga kita ini ternodai. Semudah itukah warga negara asing mempermainkan warga negara Indonesia dengan dia mencari nafkah uang ya di Indonesia, tapi warga negara Indonesianya dimainkan oleh dia ya, hanya diambil manfaatnya. Ini sebenarnya harus menjadi perhatian negara gitu. Mungkin juga saja ya kan ada orang lain yang mirip-mirip seperti Ibu Nuning ini yang mereka tidak bisa mengungkapkan harus kemana, maka ini sebenarnya harus menjadi perhatian untuk negara. Banyak juga mungkin ya dugaan saya gitu. Cuman dia nggak mau speak up karena ini memalukan kasus. Benar gitu. Jadi ini negara harus hadir peran serta untuk apa? Untuk memperhatikan kasus ini. Begitu sih menurut saya. Setuju saya. Oke. Itu Oke. bukti apa tuh mungkin bisa dikasih lihat? Ini bukti laporan di Komnas Perempuan. Terima kasih banyak teman-teman udah menunggu. Prosesnya ini memang ngulang-ngulang terus kan karena